Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami, Komunitas Pemilih Cerdas Bengkulu. Malam ini kita mengangkat sebuah tema, Pilgub di tengah lemahnya perekonomian. Sebelum itu kita sapa dulu dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bang Syaimi Fales dari Partai PKB, yang partai ini mendukung Bapak Agus Rin Imron. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bang Usin Absyah Putra Sembiring SH dari Partai Hanura. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendukung Pak Helmi Muslihan. Ya. Masih tetap bahagia ini, Bang? Ya, harus jadi bahagia. Harus jadi bahagia. Ya. Jadi pada malam hari ini, Bang, tema kita ringan-ringan saja. Kita ngobrol sambil mengopi, ya kan? Temanya adalah pertarungan pilgub di tengah lemahnya perekonomian. Tapi sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada tema, saya ingin bertanya dulu kepada Bang Husin. Ya kan? Bang Husin, mengapa Partai Hanura mengusung pilihan menjadi kandidat seorang gubernur, ya kan? Yang kalau kita ketahui komposisi Hanura ini 3 kursi, Bang, ya. Sedangkan PAN ini hanya 2 kursi. Nah, kalau kita lihat Bapak Muslihan ini secara pengalaman politik, bahwa beliau ini adalah senior dibanding Bapak Helmi, dan secara pengalaman dalam memimpin, Bapak Muslihan ini 2 kali menjadi bupati di 2 kabupaten yang berbeda. Bukan seperti itu kan, Bang, ya? Nah, kira-kira apa pertimbangan dari Partai Hanura? Mengapa Partai Hanura mengusung Bang Helmi? Atau mungkin kalau ini mungkin Pak Muslihan aja yang jadi wakil, yang jadi gubernurnya ini kan? Nah, kira-kira seperti apa, Bang? Silakan, Bang. Ya, jadi partai pengusung itu bagi Hanura bukan berhitung kursi. Ya. Nanti tersinggung PKB. Karena PKB 4 kursi. PKB 4 kursi. Bukan kadernya. Tolong ini tenas. Jadi kalau bagi kami lah ya, partai pengusung itu lebih mengedepankan proses seleksi di dalam internal partai dan seleksi di eksternal partai. Seleksi di internal partai memang ada dikotomi seolah ada kader dan non kader. Tapi ketika kepentingan Provinsi Bengkulu, kita tidak bisa melihat harus kader, harus ketua partai atau anggota DPR-nya. Kita melihat kepentingan yang lebih luas. Karena Partai Hanura, tapi saya yakin melihat bagaimana Bengkulu ini bisa bahagia dan religius. Nah, ini yang saya bilang egoisme partai itu luntur ketika harus dihadapkan pilihan pada kepentingan, kemajuan, keutuhan, dan keinginan harapan masyarakat menjadikan Provinsi Bengkulu ini akan lebih baik daripada yang sekarang. Nah, saya bilang itu yang clue-nya kenapa Hanura mencalonkan Helmi yang notabene memiliki 2 kursi. 2 kursi. Di DPRD Provinsi. Kenapa kemudian Pak Muslihan jadi wakil? Sementara kan Pak Muslihan bisa juga jadi karsnya punya sebagai gubernurnya. Gubernur. Gitu. Ya. Jadi undang-undang pemerintahan daerah itu dan politik pemerintahan di daerah itu sebenarnya gubernur bukan hanya 1. Gubernur di Provinsi Bengkulu itu 47. 47 loh, kok bisa 47 karena pemerintahan daerah adalah gubernur bersama DPRD.
Jadi ya. gubernur dan wakil gubernur dan 45 anggota DPRD. Makanya pemerintahan daerah itu adalah 47 orang. Gubernur dan bersama DPRD, legislatif dan eksekutif. Betul. Nah, ini yang kemudian dipahami oleh para pemimpin-pemimpin yang seolah-olah gubernur hanya mementingkan diri sendiri. Nah, bagi kita yang bisa memahami kepentingan, pola pikir, kemudian background, kemudian perjuangan untuk memajukan Provinsi Bengkulu ini adalah 47 orang. Gubernur, wakil gubernur, dan 45 anggota DPRD yang itu adalah wakil rakyat. Ya. Nah, proses politik ini yang akan kemudian menyebutkan ada proses politik anggaran. Ya kan? Proses politik anggaran itu di DPRD menganggarkan, kemudian yang melaksanakan program-program sesuai dengan anggaran pendapatan belanja daerah itu adalah gubernur, dan DPRD mengawasi, mengontrol. Kalau peran ini sama-sama dilakukan, maka tidak ada dusta di antara kita. Lantas yang partai oposisi ini, Bang? Itu kan dari DPR. Oh, iya. Gitu kan? Ya. Nah, lalu mengapa Pak Muslihan menjadi wakil? Karena posisi gubernur dan wakil gubernur, kita melihat pada pengalaman Pak Muslihan sebagai bupati dan pengalaman Pak Helmi sebagai wali kota. Helmi dia satu pendidikan sama saya, satu angkatan dalam pelatihan kader. Di mahasiswa dia di tingkat 1 tahun saya. Dia di Fakultas Ekonomi, saya Fakultas Hukum sama alumni UNIF. Iya. Pak Soimi juga alumni UNIF. Cuma kami di DPR, biarlah Helmi yang jadi gubernur. Jadi bagi kami Hanura, bagi Pak Muslihan, bukan soal pengalaman, karena pengalaman sama-sama punya pengalaman. Iya. Helmi 2 periode, Pak Muslihan 2 periode. Pak Muslihan 2 periode di tempat yang berbeda di 6 kabupaten. Iya. Pecah Lebong yang pecah menjadi 3, Bengkulu Utara yang pecah menjadi 3. Iya. Nah, pengalaman empiris yang dilakukan Pak Muslihan, pengalaman empiris yang dilakukan oleh Helmi dalam keberpihakan pada rakyat, ini yang dibutuhkan. Oke. Nah, soal yang Helmi muda, enggak Pak Muslihan yang menjadi gubernur. Nah, padahal dia senior, ya. Ini bukan soal tua dan muda. Mereka ini sama-sama muda. Kalau Helmi adalah muda usia, kalau Pak Muslihan muda adalah gerakannya, dalam jiwanya, dalam semangatnya. Oke. Dia bergerak terus, nggak perlu pulang sekarang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Mungkin pemirsa silakan menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Husin tadi. Mengapa Partai Hanura ini mendukung atau mengusung Bapak Helmi dan Muslihat? Nah, pertanyaan ingin saya sampaikan kepada Bang Semifales. Pertanyaannya, Bang, Partai PKB ini 4 kursi, Bang, ya, 4 kursi. Ada sebuah ciri khas bahwa Partai PKB ini lebih mengedepankan para ulama, ya kan? Karena di pucuk pimpinannya itu kita kenal yang namanya Gus Dur, ya kan? Nah, Bapak Agus Rin ini 2 kali dalam mengikuti pilihan gubernur selalu berpasangan dengan ulama, Bang. Ya, 2 kali, dan terbukti Pak Agus Rin ini menang. Waktu pertama kali Pak Agus Rin berpasangan dengan Ustadz Samlan, menang. Yang kedua, Pak Agus Rin ini berpasangan dengan Ustadz Jun, juga menang, ya kan? Nah, dari media sosial yang kami amati sebelum acara ini mulai, banyak masyarakat bertanya, mengapa Bapak Agus Rin ini di pertarungan Pilgub hari ini tidak berpasangan dengan tokoh ulama juga, Bang? Lantas dia mengambil tokoh politik, yaitu Bapak Imron Rosadi. Apa kira-kira alasannya, Bang? Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Yang pertama ya, selamat malam bagi pemirsa di mana saya berada. Yang pertama yang perlu saya klarifikasi dulu dari Pak Husin, ya. Saya bukan alumni UNIF, nanti marah orang UNIF. Oh, alumni UNIF. S2-nya juga di Pasca.
Terkait kenapa PKB menjadikan pilihan pada Muslim. Memang dalam pengusungan kandidat calon gubernur itu tentu setiap partai sama melakukan kajian yang mendalam. Apalagi PKB ini kan adalah yang terbuka, walaupun PKB ini dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, tapi dia tetap partai terbuka. Artinya apa? Siapapun anak bangsa, siapapun orang atau putra daerah yang ingin calon di PKB itu tidak ada masalah. Terkait dengan Pak Agustin, ya selama ini memang kami melihat bahwa Pak Agustin itu selalu dekat dengan ulama, mulai dari calon yang pertama, yang kedua, itu selalu berpasangan dengan ulama. Nah, untuk kali ini tentu Pak Agustin berpasangan yang berbeda. Ya, tokoh politik. Tokoh politik Bapak Imron. Nah, kalau kami melihat bahwa pasangan yang kali ini memang pasangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, Pak Agustin ya sudah cukup berpengalaman, dua kali memimpin provinsi Bengkulu, dan juga Pak Imron Rosadi juga orang yang sangat berpengalaman. Karena beliau juga pernah memimpin Bupati. Nah, oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa pasangan ini adalah duet yang bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat provinsi. Itu yang kedua, PKB melihat bahwa fondasi-fondasi pembangunan provinsi Bengkulu ini sebenarnya sudah diletakkan pada zaman periodenya Pak Agustin. Mana kita ketahui terkait dengan pariwisata, terkait dengan kebijakan di pertanian, terkait dengan kebijakan di kemaritiman. Nah, pada saat periode yang kedua dia ada masalah, sehingga untuk melanjutkan fondasi-fondasi yang telah diletakkan, yang pertama waktu itu dulu, nah ini saatnya untuk dilanjutkan kembali. Itu ada istilah Pak Agustin kembali untuk membangun. Jadi alasan kenapa Pak Agustin mengambil Pak Imron ini tidak mengambil tokoh ulama karena Pak Imron ini punya pengalaman dalam memimpin seperti itu. Iya. Ya. Pertama Pak Imron ini tidak bisa kita pungkirin. Pak Imron ini kan sudah berpengalaman 2 periode. Berarti tidak ada belum ada ini alasan kenapa Pak Agustin ini tidak mengambil ulama pada hari ini. Pada hari ini kenapa tidak berpasangan dengan ulama? Mungkin ya untuk membangun ke depan ini kan memang sosok Pak Imron dulu yang sangat dibutuhkan. Tapi Pak Agustin tetap di dalam lingkaran para ulama. Oh, tetap di dalam lingkaran para ulama. Di dalam lingkaran para ulama. Bukan berarti Pak Agustin meninggalkan para ulama. Tidak. Dia tetap di dalam lingkaran para ulama, bagian daripada ulama, yang mana sama kita ketahui bahwa Agustin itu kan dekat dengan para ulama. Mungkin bisa minta nasihat-nasihat dari para ulama mungkin ya. Saja pada saat ini dia berpasangan dengan tokoh politik yang berpengaruh. Oke, terima kasih Bang. Ya kan? Mungkin itulah pemirsa kenapa alasannya Partai PKB mendukung Pak Agustin dan kenapa alasannya ulama mohon maaf, kenapa para tokoh ulama ini tidak diambil oleh berpasangan dengan Agustin, tetapi mungkin tokoh ulama ini bisa memberikan nasihat kepada Pak Agustin. Terima kasih. Kita masuk kepada acara intinya ini, Bang. Seharusnya ini kita mengundang dari Partai Golkar yang mengusung Pak Rohidin, ya kan? Tetapi kita konfirmasi tadi melalui telepon, melalui WA, tetapi sampai pada malam hari ini perwakilan dari Pak Rohidin ini belum bisa hadir, ya kan?
Mungkin ada kesibukan di luar, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa menghadirkan beliau. Bang Nusin, Bang, ini kita bicara soal ekonomi, Bang, ya kan? Soal ekonomi mengenai masalah angka kemiskinan ini, Pak, ya kan? Dilihat dari data BPS, ya kan? Dilihat dari data BPS pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin, penduduk dalam pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Bengkulu mencapai 302.579 orang atau sekitar kurang lebih 15,03%, naik sebesar 277 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang lalu, ya kan? Yang sebesar 302.302 orang, sebesar 15,23%. Nah, menurut Abang, dengan adanya Partai Hanura yang mendukung Pak Muslihan hari ini, seberapa yakinkah kandidat Abang hari ini mampu menekan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu ini? Ya kan? Silakan, Pak. 20 program bahagia itu bukan diciptakan dari mimpi, tapi diciptakan dari pengalaman-pengalaman empirik, diciptakan dari pengalaman Pak Muslihan dan Pak Heri. Pertumbuhan atau pelemahan ekonomi dampak COVID itu bukan hanya dirasakan global tapi nasional. Baik juga di Bengkulu. Enggak, data BPS itu sebelum Maret. Bulan Maret artinya BPS itu bulan Februari belum ada COVID. Ya, sudah. Belum ada COVID. Berarti 15% naiknya itu. Artinya dampak COVID yang khusus Provinsi Bengkulu sampai hari ini tekanannya masih bisa diimbangi. Masih bisa diimbangi. Pertanyaannya, apakah pengimbangan itu dilakukan oleh pemerintah provinsi? Enggak. Aspek ekonomi itu ada di Kota Bengkulu. Benar. Jadi Kota Bengkulu sebagai batu uji daripada kemerosotan. Tetapi Kota Bengkulu mampu mempertahankan tekanan terdampak COVID terhadap efek ekonomi. Nah, seperti apa dia menekan selama ini, Bang? Loh, orang banyak yang jobless. COVID itu mengakibatkan jobless ya, kehilangan pekerjaan. Daya beli masyarakat lemah. Tapi di tingkat Kota Bengkulu itu tidak terdampak dengan merosotnya angka kemiskinan yang ada di Kota Bengkulu. Tapi justru angka kemiskinan itu terdampak pada di masyarakat desa, pelosok desa. Kenapa? Ya, benar. Saya ada datanya itu. Ya, di tingkat desa. Itu terdampak? Karena infrastruktur belum terpenuhi dan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah pada saat sebelum COVID. Jadi dampaknya ada di situ. Satu. Kalau kita boleh jujur, sekarang penggunaan pelabuhan Pulau Baik minus. Agromuko jualnya ke Teluk Sebayur. Kiriman CPO-nya di Teluk Sebayur. CPO yang sebagai hasil produk perkebunan tertinggi di yang kedua karet, ini tidak mampu diimbangi dalam program peningkatan produksinya, baik program-program yang dilakukan pemerintah daerah. Apakah ini bentuk kelalaian dari pemerintah daerah juga yang tidak mampu membaca situasi ini, Bang? Saya nggak menyatakan itu, tapi itulah fakta. Oh, seperti itu. Gitu ya, itu fakta. Itu bukan analisis, tapi itu angka-angka yang keluar daripada hasil kondisi ekonomi sekarang. Nah, dari pengalaman Helmi mempertahankan kondisi ekonomi masyarakat, satu-satunya terobosan dia adalah pupuk rata yang resmi itu.
Rasmi terenak di dunia itu. Iya, rasmi terenak di dunia karena nggak ada mie dari gubernur, nggak ada mie yang dari mana-mana gitu loh. Hanya wali kota yang bagikan roti itu kan. Jadi Ya. dari Wang Sui nggak ada, dari saya nggak ada gitu. Jadi, Ada dari Bang Sui ada Bang. Ya, dua tiga kota lah. Saya dua tiga kota. Ya. Tapi efek dari rasmi itu jangan dilihat dari sekarang dua karungnya. Hmm. Kemampuan masyarakat Kota Bengkulu bisa bertahan di tengah pandemi itu menunjukkan tingkat intervensi pemerintah daerah atau wali kota untuk mempertahankan sustainability dan kalau bahasa kami di Maupala itu survival ya, pertahanan. Ya, survival warga Kota Bengkulu dalam tekanan ekonomi. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat pada dua karung beras, 4 kotak Indomie, jangan dilihat itunya, karena itu sumber bahan pokok yang harus dikeluarkan masyarakat yang semestinya dikeluarkan, jadi tidak dikeluarkan, dan uang masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau bertahan hidup dalam sektor atau dalam bidang-bidang lain atau kebutuhan bidang lain. Ini tolak ukur. Oke, lanjut. Disitulah optimismenya ya, Hanura, Pak dan Nasdem bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini mampu. Kenapa? Mereka punya trik, mereka punya pola bagaimana dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu bisa terpenuhi. Contoh Pak Muslihat juga begitu, melakukan juga dari pengalaman dia. Jadi katanya nggak mungkin, saya bilang anything is possible, semuanya serba mungkin. Menjadi Pak Muslihat yang dulunya dibilang apa seorang bupati Rejang Lebong membangun universitas, mimpi. Tapi di 2 kabupaten dia bangun universitas, Unirel dan Undras, dan itu dinikmati oleh masyarakat dalam konteks pendidikan. Orang yang susah untuk kuliah di Unif, di Unihas, di Univer, dia bisa kuliah di Unirel. Kalau yang nantinya Bang, kalau misalkan kita prediksi bahwa COVID ini akan tetap di tahun pertengahan 2021. Nah, kalau seandainya Bapak Helmi ini nantinya terpilih, apakah juga dia mampu menekan akan kemiskinan ini, Bang? Kalau dalam ini adalah sekup kota, mungkin kecil, hanya 9 kecamatan, yang ini ada 9 kabupaten. Ya, 9 kabupaten 1 kota. Kalau seandainya nanti COVID ini, barometernya ada di kota. Ya. Barometernya ada di kota. Ya, enggak, ini barometernya ada di kota, tetapi ini kan 9 kecamatan. Ya kan? Nah, sedangkan di Bengkulu Utara itu pendudukannya lebih luas. Belum lagi kita tambah Muko-Muko. Ini 9 kabupaten kota nih loh, ya kan? Apakah tidak mungkin misalkan rasmi ini dibagi dengan 9 kabupaten 1 kota ini? Mungkin. Kalau misalkan program ini mungkin bukan provinsi yang membagi, tapi bagaimana Helmi dan Pak Muslihat bersahabat dengan bupati-bupati yang terpilih nanti, berteman dengan bupati yang terpilih nanti, berkomunikasilah dengan baik dengan bupati-bupati ini, maka akan ada sinergitas dalam melawan menekan angka kemiskinan itu. Kalau sementara ini nggak ada, 1A, 1B, 1C, 1D, gubernur itu mestinya mengkoordinir kebijakan-kebijakan di kabupaten kota. Kalau komunikasinya bagus, kalau komunikasinya nggak bagus, gimana mau merintahkan wali kota? Bagaimana mau mengkoordinir bupati-bupati? Ya kan? Ya. Tapi kalau komunikasinya bagus, kepiawaian Helmi dalam menelurkan ide-ide kreatif bertahan dalam kondisi COVID, pengalaman Pak Muslihat, kedewasaan, kenegarawannya Pak Muslihat bisa mengkomunikasikan kepada para bupati, saya kira anything is possible. Oke Bang, bagaimana menurut pandangan Abang mengenai dari pernyataan Bang Husin ini tadi Bang, terkait angka kemiskinan ini tadi? Iya, itu apa yang disampaikan oleh sahabat saya Husin ya, kan posisi Pak Helmi Hasan sudah menjabat ya. Ya, selaku kepala pemerintahan, ya boleh-boleh saja
dia lakukan. Nah, terkait dengan situasi yang dan kondisi yang seperti ini. Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Agustin pada zaman pemerintahannya, bagaimana dia menekan tingkat kemiskinan itu, bagaimana dia menjaga harga sawit, bagaimana dia menjaga harga karet, bagaimana kebijakan anggarannya berpihak kepada pertanian, membagikan handphone dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk menekan daripada tingkat angka kemiskinan. Tapi Bang, zamannya Pak Agus Rin ini belum dihadapkan dengan situasi COVID-19 ini. Iya. Nah, kalau misalkan kita boleh berandai-andai lah ini Bang ya. Kalau kita boleh berandai-andai, seandainya Pak Agus Rin ini dengan situasi hari ini, kira-kira mampu tidak menekan angka kemiskinan itu? Maksud saya, kalau kita kembali ke belakang, walaupun bukan berarti di zaman dia memerintah itu tidak ada persoalan, tentu banyak persoalan. Kebetulan saja untuk sekarang ini ada musibah non alam kan begitu. Tapi persoalan-persoalan untuk terkait dengan masyarakat masih banyak yang miskin dan sebagainya dari zaman dulu itu sudah terjadi. Sulitnya seperti hampir sama saja. Nah ini aja yang dikatakan ada apa. Tetapi semua itu bisa dilalui dengan baik oleh Pak Agustin. Karena dia bisa menjaga harga tandan buah. Dia bisa menjaga harga karet. Dia bisa menjaga hasil pertanian yang lain. Dan bisa membantu daripada kebijakan anggarannya untuk berpihak kepada masalah pertanian. Itu saja. Sebelumnya Bang, tapi saya boleh kritik sedikit soal harga sawit, komoditi pertanian, itu mungkin bukan kita melihat dari kebijakan dari pemerintah, tetapi ini kan harga sawit, harga kopi, ini melihat dari standar harga nasional dan internasional. Seperti itu. Tetap dari kepala daerah. Terkait dengan kepala daerahnya, bagaimana kepala daerah itu terkait dengan kebijakan anggarannya berpihak pada pertanian. Itu salah satunya. Dia membagikan ribuan enterprise, dia membagikan pupuk dan sebagainya. Kan itu dalam rangka untuk mengangkat derajat masyarakat itu sendiri. Yang kedua dari sektor pariwisata. Kalau kondisi yang sangat sulit juga pada saat itu, dia bisa menerobos pantai panjang itu seperti apa tuh? Dia berani dia terobos, sehingga ekonomi dengan adanya pantai panjang itu terbuka dan menggeliat ekonomi, tumbuh ekonomi dengan baik, sehingga tingkat angka kemiskinan menjadi menurun. Bagaimana dia terkait dengan pelabuhan Pulau yang disampaikan oleh Pak sahabat saya Usin tadi, dia sudah memulai bagaimana mengkoneksikan pelabuhan Pulau itu digunakan seluas-luasnya. Oke, kita fokus kepada pernyataan Bang Usin tadi bahwa salah satu indikatornya untuk kemiskinan ini kita lihat dari kota ini. Nah, yang dampak dari COVID ini adalah bagaimana Pak Helmi Hasan ini survive-nya untuk masyarakat ini secara merata memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan menggunakan rasmi ini. Nah, kira-kira menurut Abang, ya kan, bisakah ini diterapkan nantinya, Bang? Kira-kira seperti itu. Iya, itu yang saya katakan tadi, apa yang telah dilakukan. Berhasil atau tidak untuk menekan angka kemiskinan seperti itu? Apa yang telah dilakukan oleh Pak Helmi Hasan selaku wali kota Bengkulu, sudah selayaknya seperti itu. Nah, masyarakat dalam kondisi yang tidak jelas, sehingga Pak Helmi Hasan selaku wali kota mengambil sebuah kebijakan untuk membantu masyarakatnya. Tapi bukan itu semua bisa menyelesaikan persoalan, tidak juga. Karena banyak situasi-situasi yang harus diatasi. Kalau untuk di kota, apa yang disampaikan Bosi mungkin ada benarnya. Tapi kalau untuk di kabupaten yang lain, ini mungkin tidak bisa berlaku. Kenapa? Dia lebih membutuhkan hasil pertaniannya itu bisa tersalurkan dengan baik. Ada jaminan terhadap harga sawit, ada jaminan terhadap harga karet dan sebagainya. Lalu seperti itu, saya katakan tadi, karena Pak Agus Rin ini tidak memimpin di zaman ini, makanya saya menyampaikan apa yang telah dilakukan Pak Agus Rin pada zaman beliau memimpin.
Itu Oke. yang dia lakukan untuk Hmm. mengatasi atau Menekan tingkat angka kemiskinan itu angka tadi. kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Oke. Bahkan salah satu yang dulu yang kita tidak sangka-sangka, bahwa Pak Agus Rin mungkin semua orang pada saat itu dulu kaget. Hmm. Beliau membuat stasiun kereta api. Ya, stasiunnya sudah ada, relnya tapi tidak ada. Tapi jalannya nggak ada. Iya. Nah. Ini kan luar biasa lompatan ini. Banyak orang yang terkaget-kaget. Tapi sekarang ini kan kita mulai sadar bahwa apa yang dicita-citakan Pak Agus Rin itu bakal menjadi kenyataan. Rel kereta api itu memang betul-betul nanti itu bakal akan nyampai. Nah, mengenai rel kereta api gimana Bang menurut Abang? Ini Nah, kalau dulu, ya instrumennya ini kan kalau dulu kita tidak ya instrumennya ini alatnya baru ada, stasiunnya sudah ada, relnya sudah ada. Iya. Ya logikanya kan harus ada relnya dulu Bang. Iya. Terakhir baru bangun stasiun. Iya, Kan seperti itu yang dilakukan Iya. oleh Pak Agus Rin pada saat Iya. itu kan. Ya, ya, Luar biasa keberanian dia. Dia buat stasiunnya relnya nggak ada. ya. Tetapi ternyata sekarang ini rel ini sudah dalam proses untuk menuju ke sana. Tapi sayang Pak Agus Rin putus di tengah jalan. Relnya, stasiunnya sudah hancur sekarang. Artinya bukankah ini sesuatu yang mubazir ini Bang? Sebenarnya kemarin kalau Iya, dia kan? tidak putus di tengah Iya. jalan, Ah. itu sudah sampai. Tidak Iya. perlu kita nunggu. Stasiunnya sekarang sudah hancur, ya Ya, kan? tidak perlu nunggu kita lama. Ya. Mungkin Iya. bukan sekarang. Hmm. Relnya itu Hmm. sudah nyampe ke stasiun itu. Mungkin di 2017-18 itu sudah nyampe. Oke. Stasiunnya belum Oke. masih belum hancur dan masih utuh. Oke Bang, Tapi bagaimana ternyata kalau ada soal saya cukup saya saya mengerti Bang. sehingga Hmm. itu menjadi tertutup. Ya, paham kita. Kira-kira yang mengenai ini menarik juga untuk dibahas ini Bang. Kira-kira menurut pandangan Bang Husin seperti apa ini Bang? Stasiunnya sudah ada tapi relnya belum ada ini kan? Sebelum sampai ke rel, Nah, mungkin Saya- boleh diminum ini. kenapa Ya kan? bahagia ala Helmi itu? Hmm. Helmi sudah melakukan survival program untuk warga Kota Bengkulu. Hmm. Pada saat Helmi menjadi gubernur bersama Muslihan menjadi wakil gubernur, Helmi melakukan 20 langkah bahagia. Orang bilang 100.000 lapangan kerja, 100.000 sapi, Hmm. gitu ya, 100.000 hektar lahan produktif. Hmm. Itu bukan doa. Jangan bilang lahan produktif 100.000 itu akan dibagikan keluarga. Hmm. Bagaimana lahan bisa produktif? Itu diberikanlah alat pertanian, Hmm. itu diberikan sarananya, itu diberikan bibitnya. Lahan-lahan produksi yang tidak produktif di warga sekarang itu dilakukan, dibangkitkan untuk bisa berproduktif. Sapi dibagikan, itu untuk dikelola. Itu dalam 20 ala bahagia itu ada program yang disebut dengan konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hmm. Sapi, lapangan kerja itu akan berimplikasi pada lahan produktif akan berimplikasi pada lapangan kerja. HGU yang bermasalah ditertibkan, dikembalikan sebagian untuk warga, dikelola dengan baik, dibangun kelompok-kelompok tani. Itu yang namanya investasi bermanfaat. Nah, itu program-program itu sudah tercakup di dalam 20 langkah bahagia lain Muslihan itu. Nah, dalam konteks pemulihan ekonomi, dalam konteks jangka panjang, bukan hanya 10 tahun, 30 tahun kemudian. Ya bukan bangun atap dulu baru bangun fondasi. Ya kita bangun fondasi dulu. Fondasinya apa? Fondasi masyarakat agraria yang ada di Provinsi Bengkulu adalah mengembalikan lahan-lahan yang produktif. Oke, Program sebagian program yang dilakukan oleh Agus Rin bagus, meskipun sebagian banyaknya nggak bagus. Tapi itu bukan kita evaluasi, kita harus lanjutkan. Jadi jangan kita menafikan gubernur-gubernur yang masa lalu yang baik-baik. Kalau yang buruk abaikan, bukanlah itu. Ya. Nah, Yang itu baik-baik adalah contohnya kita. seperti apa Bang? Biar bisa ditiru nanti. Ya yang baik membagi Hand traktor. operator. Ya. Itu akan dilakukan juga oleh Helmi, oleh Helmi Muslihan. Pantai pariwisata, tapi dengan pantai cara saja. yang berbeda, Ya. bukan dengan cara yang bermasalah. Kenapa Ya. saya dengan cara bermasalah? Hasil BPK hari ini bos,
Lahan Dragon itu masih bermasalah. Kalau tidak salah ada 6 BPS MTS. tahun 2020 kan kemarin Menggunakan dana multias kalau tidak salah Bang ya. Nah, jadi kita ingin membalikan juga tanpa masalah. Kita belajar dari Kang Agus Rin. Senior dia, kita belajar dari itu. Pantai Panjang mah harus diakui juga Bang. Itu Pantai adalah Panjang kita akui, tapi kemudian bukan kita harus megahkan Pantai Panjang hari ini. Kita harus dulu selesaikan ekonomi masyarakat sebagai fondasi dasarnya. UKM-UKM-nya, usaha-usaha kecil masyarakat, usaha-usaha kecil keluarga, sapi disuruh beternak, kemudian sarana produksi disakasi untuk biar supaya lahan produktif itu diselesaikan karena itu fondasi ekonomi masyarakat pedesaan, infrastruktur diselesaikan. berarti kalau misalkan Bapak Abang tadi menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang masa lalu yang baik-baiknya tadi kita teruskan, berarti ada tidak kemungkinan meneruskan dari program-program Bapak Agus Rin ini? Ada. Kami akan minta semua program-program dari Pak Agus Rin dan termasuk Pak Rohidin dan termasuk Pak Rohidin yang bagus-bagus kita akan lanjutkan. Ini para pemirsa di rumah ini betul-betul menyaksikan ini Bang. Kita tagih ini Bang, janji ini. Saya dan Pak Simipales yang akan tukang kontrol di parlemen. Oke. Jadi semua yang baik-baik itu kita lanjutkan. Semua yang bermasalah, semua yang belum, semua yang tidak efeknya pada masyarakat ekonomi rumah, kita akan perbaiki. Kita akan lanjutkan. Saya optimis karena 2 orang ini memberi maut orang-orang yang punya pengalaman bagus. Oke, sebelum saya lanjutkan kepada Pak Sumipales, ada catatan tadi. Kenapa program Helmi ini singkat saja? Kenapa program Helmi ini selalu menyatakan bahwa 100.000? Terkadang ini tidak masuk akal ini Bang Sumipales. Misalkan 100.000 ambulan, 100.000 lapangan ini, 100.000 itu. Ini seolah-olah ini tidak sesuatu yang tidak logis ini. Apa alasannya? Konkret saja. Logis, berdasarkan fakta, dan kami kampanyekan jangan mau terima 100.000 gara-gara untuk abaikan 100.000 lahan produktif, 100.000 sapi, 100.000 lapangan pekerjaan. Jangan gara-gara 100.000 itu hilang 100.000 yang paling utama. Oke, terima kasih. Mungkin pemirsa di rumah bisa juga tepuk tangan. Yang di tim di sini juga silakan. Selanjutnya Bang Sumipales, ya kan? Dari data BPS juga, saya mengambil dari data BPS. Tingkat pengangguran atau TPT di Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 mencapai 3,22%, Bang. Mengalami kenaikan dibandingkan TPT bulan Februari 2019 yang lalu sebesar 0,71%. Hal tersebut juga mempengaruhi lesunya perekonomian sekarang karena tingkat pengangguran juga tinggi. Lantas apa strategi kandidat Abang, yaitu Bapak Agus Rin hari ini, untuk menekan pengangguran di Provinsi Bengkulu? Dan COVID-19 ini akan diprediksi pertengahan tahun 2021. Kita lihat bahwa PHK di mana-mana hari ini, dan orang yang bekerja di beberapa perusahaan ada yang cuma menerima gaji 50%, ada yang 70% dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mampu tidak Bapak Agus Rin ini menekan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu ini? Silakan, Bang. Yang pertama terkait dengan angka pengangguran meningkat dengan tajam lah ya, kita katakan demikian. Semenjak di masa pandemi COVID-19 itu tidak bisa dipungkiri karena seluruh sektor usaha itu tingkat usaha itu menurun sehingga terjadi pengurangan daripada karyawan dan sebagainya. Nah, kita yakin dengan Pak Agus Rin bahwa bisa untuk mengembalikan itu, untuk menekan angka pengangguran. Kenapa orang di desa-desa banyak juga yang menganggur? Karena dia tidak tertarik lagi dengan berkebun sawit. Karena harganya terlalu murah. Untuk beli pupuk saja tidak cukup. Akhirnya dia enggan. Akhirnya jadi pengangguran. Banyak juga saudara-saudara kita di dusun-dusun itu tidak mau lagi motong karet. Karena getahnya murah, sehingga dia menjadi pengangguran. Karena tidak seimbang apa yang dilakukan dengan yang dihasilkan itu tidak seimbang, sehingga menjadi penghasilan semakin menurun sehingga menjadi pengangguran. Nah, ini
ini dari awal sudah saya sampaikan bahwa memang Pak Agus Rini ya polanya dari dulu itu dia mampu. Itu salah satu maksud saya, mampu dia untuk menjaga bagaimana harga karet itu tetap stabil, bahkan meningkat, sehingga orang tertarik. Yang walaupun dia tamat sekolah, tapi dia tamat sekolah kalau harga karet ini mahal, dia minat juga berkebun, menanam karet, sehingga dia tidak menjadi pengangguran 100%. Bahkan ada juga dia baru tamat SMA, sambil kuliah, dia juga berkebun sawit. Karena dia merasa bahwa kebun sawit itu menjanjikan, ya kan? Sehingga itu juga mengurangi daripada tingkat pengangguran. Saya yakin bahwa Pak Agus Rini itu bisa untuk mengatasi. Setelah itu juga di sektor pariwisata. Tentu kalau pariwisata kita ini menggeliat, ya, potensi wisata di Provinsi Bengkulu ini luar biasa. Tetapi bahkan banyak belum tergali. Nah, mudah-mudahan di zaman Pak Agus Rini ini semua potensi wisata itu bisa dieksplor, bisa dimunculkan ke permukaan sehingga banyak yang tahu, ya, orang berbondong-bondong ke Bengkulu, sehingga perekonomian juga akan meningkat, akan mengurangi tingkat pengangguran juga. Nah, oleh sebab itu saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kita yakin Pak Agus Rini bisa mengatasi, mengurangi daripada pengangguran. Jadi intinya nanti ketika Pak Agus Rini ini terpilih akan menguatkan sektor pertanian atau perkebunan dan akan menguatkan di sektor pariwisata dan kemaritiman. Iya. Nah, itu sektor-sektor itu apabila dikelola dengan baik tentu akan mengurangi tingkat pengangguran itu sendiri dan membuka lapangan kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja itu sehingga orang-orang masyarakat Provinsi Bengkulu ini bisa untuk mendapatkan pekerjaan di situ. Coba kita bayangkan kalau harga sawit itu bisa bertahan 1.800 per kilo. Saya rasa anak muda kita ini semuanya tertarik akan berkebun. Sambil kuliah dia berkebun. Kalau karet juga mahal. Ya, mungkin berkebun kan harus ada 100.000 lahan produktif. Ya, mungkin bisa ditanggapi, Bang. Ya, mungkin bisa ditanggapi. Ya justru itu. Kalau mau berkebun harus ada lahannya. Jadi 100.000 lahan produktif. Nah itu makanya kemudian fondasi untuk meningkatkan ekonomi. Begitu. Kita jangan berpikir pada lapangan pekerjaan dulu. Lahan usaha produktif. Tapi yang disampaikan oleh Bang Sumi Fales ini benar ini, Bang. Menurut saya ini, dari bagaimana cara menekannya adalah penguatan sektor pertanian dan perkebunan. Benar. Ya. Tapi 100.000 lahan produktif itu pertanian dan perkebunan. Kan dua-duanya. Bidangnya pertanian dan perkebunan. Tapi kita mau bilang kita bangkitkan pertanian, kita bangkitkan perkebunan. Sementara lahannya tidak bisa diproduksi, tidak menjadi alat produktif. Karena kita ini kehidupan agraris, maka pertahankan penguasaan lahan. Ini yang harus kita pertahankan di masyarakat kita. Cangkulnya baru sektor ekonomi dan pertanian dan perkebunan. Saya bilang begini, mana lebih bagus membangun 100.000 lapangan usaha dengan ribuan lapangan kerja? 100.000 lapangan usaha. Karena lapangan usaha akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Akan melahirkan potensi-potensi ruang-ruang untuk pencari kerja sekarang. Peningkatan, penurunan pengangguran itu bisa dilakukan dengan bagaimana melahirkan 100.000 lahan produktif itu. Nah, saya bilang disinilah yang membuat kita mau menyelesaikan hilir atau hulu. Kalau kita mau menyelesaikan hulu, maka kita selesaikan, kita laksanakan. Ayo bareng-bareng ciptakan 100.000 lahan produktif dulu. Dengan lahan produktif, maka akan ada pekerja-pekerja yang juga bekerja di bahan-bahan itu. Kalau sekarang kan enggak. Kita mau cari apa? Satu itu. Yang kedua, Helmi ini anak muda. Yang termuda dari ketiga calon. Dan Helmi berpikir
dalam konteks milenial dan digitalisasi. Banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang itu akan lahir dari lapangan-lapangan usaha dalam konteks digital. Maka teman-teman yang relawan milenial sekarang lagi merumuskan ini. Sekarang mengaku dicoba. Sekarang lagi melakukan satu terobosan baru. Contoh, kita akan melakukan yang disebut dengan digitalisasi pasar. Pasar Panorama, pasar Bengkulu, pasar Baru Foto. Sekarang itu orang pada takut. Ibu-ibu takut mau belanja ke sana. Mereka lebih baik belanja di tempat-tempat nyaman yang ada AC-nya, yang bersih. Orang takut COVID, orang takut sibuk sekarang. Anak-anak milenial relawan Helmi Muslihan sekarang sudah merumuskan digitalisasi pasar. Bagaimana emak-emak, ibu-ibu, para PNS, para pekerja-pekerja perempuan yang akan masak di sore hari, dia bisa memesan sayurnya melalui aplikasi. Aplikasi ini akan tersambung dengan pedagang. Pedagang akan bahagia. Kenapa? Jualannya akan laku. Oke Bang, jadi mungkin Bang, kalau dari pernyataan Bang Husin tadi, adalah salah satunya adalah 1.000 lahan produktif untuk meningkatkan ini. Sebenarnya hampir match lah, ya kan? Hampir match lah, ya kan? Nah, tetapi yang saya garis bawahi ini adalah mengenai digitalisasi pasar. Nah, oke kalau misalkan di perkotaan ini Bang. Ya, kalau di pedesaan gimana ini Bang? Ya kan? Saya katakan tadi. Kalau di pedesaan ini kan sinyal kurang, jaringan wifi kurang. Ini kan apa yang disampaikan sahabat saya Husin ya. Ya, saya rasa itu yang boleh saja diterapkan. Tetapi kalau kita sudah bicara Bengkulu Selatan, kita bicara Muko, kita bicara Kau, Seluma, ya ini mungkin nggak bisa, gitu kan? Belum nyampai, karena masyarakat kita kan tentu belum di daerah-daerah itu belum didukung dengan infrastruktur itu. Apalagi kalau kita bicara Enggano. Ya, ini Pak Agus ini kemarin ketemu dengan saya pada hari Senin ya. Dia akan membangun Enggano itu. Mungkin Enggano itu dijadikan ikon pariwisata nanti. Jadi infrastrukturnya nanti dipenuhi semuanya, termasuk internet dan sebagainya, itu menjadi sebuah dinasti wisata akan mengajak. Kita promosikan keluar sehingga orang nanti berbondong-bondong untuk ke Pulau Enggano. Nah sekarang ini kenapa orang tidak mau ke Pulau Enggano? Infrastrukturnya tidak memadai. Bagaimana orang mau ke Enggano? Di situ internetnya sampai jam 8 malam, listriknya sampai jam 8 malam. Nah, itu akan dilakukan kalau seandainya Pak Agus ini diberikan oleh masyarakat Bengkulu pemimpin provinsi. Kan? Itu salah satu program beliau juga. Oke. Pak Imran Rosadi. Oke, terima kasih Bang. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya, Bang. Ini jika dihitung, Bang, ya kan? Jika ini pertanyaan untuk Abang, nanti pertanyaan juga selanjutnya hampir sama soal kemaritiman. Jika dihitung sampai batas perairan laut ZEE atau zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka luas perairan laut Provinsi Bengkulu adalah sekitar kurang lebih 194.460 km persegi, yang setara dengan 19.446.000 hektar. Bandingkan dengan luas daratan Provinsi Bengkulu, yaitu sekitar 19.795,15 km persegi. Ya kan? Ini atau setara dengan 1.979.515 hektar. Nah, maka luas perairan laut yang dapat dimanfaatkan potensinya untuk kepentingan pembangunan ekonomi dalam perspektif kemaritiman jauh lebih luas. Untuk pemerintah hari ini, ya kan? Untuk pemerintah hari ini, seberapa persenkah ZEE ini dimanfaatkan untuk pendapatan daerah, Bang? Ya, kalau untuk sekarang boleh dikatakan gimana Pak? Ya belum maksimal lah. Belum maksimal ya. Ya. Nah sebenarnya pondasi-pondasi terkait. Tapi RADP-nya ini
kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang lalu ya, 2017-2020 itu ya. Ya, Ya, ya. sebenarnya Lanjut. kita di Provinsi Bengkulu ini kan kita ini bersyukur sebenarnya. Kita mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang apa namanya ada teluknya seperti itu, walaupun kita menghadap ke Samudra Hindia, tapi kita apa namanya ada kolamnya. Itu kan merupakan suatu keuntungan. Pada zaman Pak Agus Rin itu kan itu diperhatikan secara serius. Bagaimana baru mau pendangkalan saja itu sudah dikeruk. Sehingga kenapa? Sehingga alur masuk kapal itu menjadi lebih lancar. Dan kapal-kapal luar itu untuk masuk ke Bengkulu itu tidak ragu. Itu selalu diprioritaskan lah pada zaman itu. Untuk memacu tingkat perekonomian di sektor kemaritiman. Kalau ditanyakan soal presentasi, ini berapa persen konkretnya ini? Nah, kalau persentase Untuk yang hari ini. Persentase untuk Seharusnya kita malam ini seharusnya ditanyakan kepada apa namanya itu pasangan Pak Rohim, Iya. kan? Seharusnya bisa menjawabnya itu. Iya. Kebetulan kami berdua ini di legislatif ya, di DPR provinsi terkait dengan potensi PAD ya, kita katakan di apa namanya di daerah Provinsi. ya, di Flindo 2 lah, kira-kira seperti itu bahasanya kan. Itu tidak maksimal, tidak maksimal. Nah ini banyak problem yang harus diselesaikan. Nah oleh sebab itu kan kalau saya itu yakin lah kalau zaman Pak Agus Rin memang kalau diberikan kesempatan persoalan-persoalan itu akan teratasi. Karena memang dari dulu dia itu memberikan perhatian serius terhadap konsep kemaritiman itu sendiri. Bahkan sekarang beliau menginginkan bahwa Pulau Enggano itu merupakan destinasi wisata Provinsi Bengkulu nantinya. Orang-orang akan berbondong-bondong menuju Pulau Enggano untuk berwisata dengan infrastruktur yang cukup gitu, yang internetnya, yang listriknya, yang tidak jam 8 sudah mati, ya kan begitu. Sehingga tentu kalau Enggano sudah bisa dijangkau dengan infrastruktur yang baik, apalagi yang ada di Lindo 2 yang ada di Pulau Baik. Nah, semuanya itu dalam konteks untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang sekarang ini kita juga seperti kami berdua ini kadang-kadang dalam pembahasan anggaran itu bingung juga. Ya kan? Seluas ini Bengkulu potensinya cukup banyak. Ya, tapi APBD kita itu, APBD ya kalau belanja, itu ada pendapatan, ada belanja kan. Kalau pendapatan kita itu untuk di 2021 ini sekitar 2,8 triliun. 2,8 triliun. Ya, karena COVID ini, karena pendapatan menurun. Nah, kalau belanjanya mungkin Tidak nyampe. sama lah, karena kita jaga untuk tidak Antisipasi, defisit. ya, tidak defisit. Tapi kalau untuk 2020 kemarin, belanja kita awalnya 3,3 triliun, setelah datangnya COVID menjadi 2,8 triliun, menurun yang sekitar 600 miliar. Mestinya dengan potensi yang cukup luar biasa ini kalau kita maksimalkan, PAD pendapatan asli daerah Bengkulu kalau dulu itu kan cuma 1 triliun juga ya, maksudnya lebih kurang ya pendapatan asli daerah. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, saya yakin dari PAD kita saja bisa mencapai 3 triliun. Belum kita bicara dana transfer pusat dan lain-lain. Bukan berarti legislatif tidak mendukung ya program legislatif. Potensi-potensi yang ada itu untuk memacu bagaimana pendapatan kita ini menjadi lebih besar, terutama pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah itu besar, kita enak belanja untuk masyarakat itu. Mau bagikan etapor, uang kita ada. Mau bagikan pupuk, uang kita ada. Semuanya ada. Tapi kalau uangnya terbatas, nah ini yang menjadi persoalan. Karena terlalu banyak kita menjadi defisit. Oke, Bang. Menurut Abang mengenai pertanyaan saya dengan Bang Sumi Fales ini tadi, kira-kira mengapa itu bisa terjadi, Bang? Karena mungkin kalau bisa dihitung persentasinya mungkin cuma 1,2 atau 0, sekian mungkin kan persentasinya pemaksimalan itu. Kira-kira seperti apa? Sebelumnya
digitalisasi itu akan sampai di desa karena program bahagia lahir manusia, ada wifi gratis di tingkat desa. Oh iya, itu yang tadi Bang. Ya, ya, oke siap. Pasti akan ada digitalisasi di tingkat desa. Desa digital pun sudah akan kita lakukan. Jadi gini, bicara soal kelautan, dulu sebelum bermasalah Ridwan Mukti, itu sudah oke banget mau meretas wilayah kemaritiman. Tapi beliau bermasalah, kemudian sudah kehilangan kompas untuk pembangunan. RKPD terus berubah-ubah, mensiasati apalagi dengan COVID. Kalau bicara laut, itu yang menikmati sekarang langsung. Kenapa? Karena dia sering mancing. Oh. Ya, karena dia sering mancing. Jadi yang mengeksploitasi air laut itu langsung. Kan ada ikan Ikan tenggiri. Sementara nelayan itu cuma mengangkatkan langsung, bukan bisa mengambil sumber daya laut. Makanya kemudian kita memformulasikan ada zonasi alat tangkap bagi nelayan. Nelayan tradisional itu 2 mil. Ayo, nelayan tradisional. Nelayan yang punya agak canggih dikit di atas 2 mil. Jadi, tahu nggak, kalau ikan tuna itu ada di antara Pulau Enggano dan Pulau Sumatera. Dari mana ikan tuna itu? Itu mereka bertelur di perairan laut yang dingin. Itu di perairan Flores, Selat Flores. Mereka bertelur, kemudian mereka netas, mereka jarang Laut Jawa. Laut Jawa kemudian ke Samudra Hindia. Samudra Hindia itu besarnya ada di Pulau Sumatera, di perairan kita. Tapi yang memanen adalah pencuri nelayan-nelayan besar. Saya mantan Sekjen Serikat Nelayan Bengkulu. Saya tahu betul isi dalam lautan Provinsi Bengkulu, tapi memang nggak pernah tereksploitasi. Dulu ada tawaran Hasan Zain, yang dulu ada yang disebut dengan akan datangnya teknologi kelautan untuk mengeksploitasi tuna-tuna yang ada di wilayah Samudra Hindia. Itu berpakal di, tapi kami tolak oleh Serikat Nelayan. Kenapa? Karena ternyata setelah saya cek ke Belanda, ya, konsorsium Belanda itu adalah alat kapal-kapal yang di Belanda untuk mengeksploitasi karena ada kuota penangkapan ikan di Eropa, itu digeser ke wilayah dunia ketiga, negara-negara ketiga. Dan itu akan tereksploitasi, bukan kita, gitu. Bukan nelayan-nelayan tradisional, tapi perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagaimana gubernur dengan terobosan-terobosan baru, bukan memperbaiki, berkutat-kutat mempertahankan PDB, tapi bagaimana membuat perusahaan badan-badan usaha umum daerah, persero daerah untuk bisa melakukan investasi besar, bekerja sama dengan mitra-mitra, membuat pemanfaatan sumber daya kemaritiman Bengkulu. Dengan catatan tadi, habitat nelayan tradisional harus dipertahankan. Karena nelayan tradisional dari ujung Bituhan sana, dari Maras sana, sampai ujung Bengkulu itu juga harus dipertahankan kehidupannya. Oke, kalau bicara soal nelayan tradisional tadi, untuk yang ada yang beberapa bulan yang lalu mengenai pukat, mengenai troll itu seperti apa, Bang? Ya karena kita membuat satu kebijakan pemerintah pusat dalam hal BKP melarang cantrang dengan sistem perusahaan karang, itu yang dilarang. Dan karang itu ada di 2 mil laut,
2 mil ke sana itu nggak ada gitu. Ya. Nah, ya itu yang bisa diambil gitu. Nah, makanya kita bilang solusi yang terbaik adalah zonasi alat tangkap, bukan zonasi alat tangkap zonasi solusinya. alat tangkap. Jadi 2 mil ke sini ke pantai jangan pakai trawl, ya kan, pakai jaring. 2 mil ke sana baru pakai alat cantrang yang layang. Nah, kalau yang 7 mil itu pakailah yang dalam-dalam itu, ya kan? Karena itu tidak akan efektif, karena akan ada buka cincin, ada rumpon, ya kan? Buka cincin itu memanfaatkan rumponnya. Mereka dalam rumpon, mereka nggak merusak karang. Gitu loh. Karena memang kalau karang ya malah nyangkut, rugi gitu kan, buka cincin itu. Nah, di sini harus ada memang pemahaman. Pak Muslihan itu orangnya orang hukum, orang pantai. Paham dia masalah-masalah tradisional, bagaimana menjalankannya, melakukan programnya, begitu kan. Nah, ini yang harus ada sinergis. Usulan-usulan pemanfaatan sumber daya alam laut itu harus sama-sama memanfaatkan sekaligus mengelola, sekaligus memelihara. Jangan memanfaatkan, mengelola, tak memelihara. Habis kita. Gitu. Terima kasih Bang. Balik lagi pertanyaan kepada satu session lagi. Nanti setelah pertanyaan terakhir ini, kita mau minta pandangan dari Bu Retno. Nanti kita telepon secara live, ya kan? Minta pandangan dari beliau, dari pakar ekonomi, dosen UNIP. Satu pertanyaan untuk Bang Soimi Fales. Bang, RAD ini pengembangan ekonomi kemaritiman di Provinsi Bengkulu yang sudah digulirkan selama 4 tahun yang lalu, pada tahun 2017 sampai 2020 kalau tidak salah, mengenai ZEE. Saya meminta pandangan Abang sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, sekaligus partai pengusung, ya kan? Sekaligus partai pengusung. Apakah Bapak Agus Rin jika terpilih nanti mampu merealisasikan secara maksimal zona ekonomi eksklusif ini untuk pendapatan daerah yang nantinya juga saya akan tanyakan kepada Bang Musib? Iya, saya rasa sangat mampu Bapak Agus. Nah, memang dari dulu terkait dengan wilayah kemaritiman itu Pak Agus Rin itu memang konsentrasinya ke situ. Dia serius tentang itu karena potensi untuk mendatangkan PAD di zona kemaritiman itu luar biasa. Kita salah satu contoh di Pelabuhan Pelindo yang masuk zona zona eksklusif. ZEE ya. Nah, sekarang ini tidak maksimal, belum berjalan, belum ada. Programnya tidak ada. Saya tidak mengatakan demikian, tapi yang jelas belum maksimal. Mungkin sebagai ini tahapan-tahapan sudah dilakukan oleh Pak Widin ya, tapi belum maksimal. Kita akui itu, bahwa Pak Widin juga sudah bekerja, ya, tapi belum maksimal. Ya, ini kan tergantung dengan cara dan pola kepemimpinan. Ada yang pola kepemimpinan ini kan dia alon-alon, asal kelakon, ya kan gitu kan? Ada yang penting sing aman. Iya, yang penting sing aman. Nah, ada memang seorang pemimpin ini dia berani menanggung risiko. Ya, yang penting rakyatnya mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini sosok ini ada di Agus Rin, dia berani itu menanggung risiko itu. Berani dia. Yang penting rakyatnya, masyarakatnya, Provinsi Bengkulu bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Ya kalau kita bicara tentang ketertinggalan, ya kita ini sudah jauh tertinggal. Nah, oleh sebab itu memang dibutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil risiko dan mempunyai konsep-konsep yang luar biasa. Nah, sosok itu kami sebagai partai pengusung ada di Pak Agus Rin, walaupun Pak Edi juga cerdas orangnya, Pak Rohidin cerdas juga. Tapi masalah keberanian Pak Agus Rin mungkin lebih berani.
Oke, terima kasih Bang. Mungkin mampu, tapi saya belum menangkap soal strategis apa nanti. Ya kalau strategi saya rasa itu kan kita strateginya. lebih bisa menjelaskan kan. Kalau saya kan Partai yang pengusung, pertama, ya. belum bisa menggali terlalu jauh. Ya, oke. Mungkin kalau pada saat debat apa Visi misi. visi misi nanti itu akan disampaikan oleh kandidat setelah zona kemaritiman itu seperti apa. Kalau soal mampu Bang ya. Ya, kalau kenapa PKB memutuskan untuk mendukung beliau karena melihat bahwa Pak Agus Rini ini kan ya mempunyai keberanian untuk hal-hal yang berpihak pada masyarakat. Oke, terima kasih. Termasuk pertanyaan yang sama Bang Husin, saya ulangi kembali. RADP atau Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman di Provinsi Bengkulu yang sudah digulirkan selama 4 tahun yang lalu pada tahun 2017-2020 mengenai ZEE, saya meminta pandangan Abang sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus partai pengusung. Apakah Bapak Helmi Hasan ini jika terpilih nanti mampu merealisasikan secara maksimal ZEE tersebut untuk pendapatan asli daerah? Silakan Bang. Kemaritiman itu jangan dilihat dari global. Orang yang satu itu global. Padahal melakukan hal dalam global juga nggak ada. Kemaritiman itu dilihat dari program DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu. Tahun 2020 tidak ada program, hanya anggaran rutin. Bagaimana mau melaksanakan kemaritiman? Jadi yang program aksi daerah untuk 4 tahun yang lalu itu sudah terabaikan. Tapi apa? Kamuflasenya COVID. Enggak. Mestinya harus ada prioritas pembangunan yang dianggarkan, program yang tidak dihilangkan di dalam prioritas utama. Kemaritiman dan kelautan adalah program utama dari Ridwan Rohidin. Saya pengusung, Pak Surya Paloh pengusung. Saya hafal betul itu visi-misinya. Tapi tidak terjalankan. Kenapa? Gagal fokus. Ini ternyata 2020 nggak ada program untuk DKP. Ini partai Hanura sebagai pengusung jangan-jangan nanti tapi terulang 2 kali juga ini Bang. Enggak, karena ketua partai kita menjadi wakil gubernurnya. Oh seperti itu. Memang Gitu loh. luar biasa. Jadi, ya. Lanjut Bang, silakan Bang. saya sangat paham betul 20 program langkah bahagianya ala Indonesia dan muslihat itu salah satunya membangun perekonomian kemaritiman. Kemaritiman itu ada di wilayah laut dan ada di wilayah darat. Di wilayah darat itu masyarakat pesisir pantai. Dari mulai ujung Merpas sampai ujung Bengkulu Pinang. Pak Heri, Pak Musihan masuk desa turun ke rumah itu wilayah-wilayah pesisir pantai juga. Iya kan? Kita memahami. Saya punya contoh ya. Ada yang namanya Airbnb namanya. Airbnb itu seperti Traveloka, tapi dia fokus pada desa wisata. Nanti Pak Sui sebentar lagi akan menjadi ketua desa wisata. Kalau nanti Pak Agus tidak jadi, Pak Helmi jadi gubernur, Wang Sui akan menjadi penasehat untuk membangun desa wisata ini muslihat. Desa wisata itu terutama adalah desa-desa sekitar pantai, desa-desa wilayah pesisir pantai, membangun kemaritiman dari pantai dulu. Begitu pantai, masyarakat pantai diberdayakan, seperti yang kami lakukan itu ada pernah pengalaman di Nusa Tenggara Barat di Mataram. Kami membangun satu desa itu yang disebut dengan desa wisata, bukan membangun hotel, bukan membangun cottage, tapi menjadikan rumah-rumah warga di desa itu seperti hotel dan seperti cottage. Kita bayar, kita sewa 1 kamar. Oh, ini warga ya. Kami ambil 1 kamar, kita sulap. Seperti homestay itu. Satu aja kamar di antara 2 kamarnya masyarakat di sana.
dikasih disewakan. Pak, berarti kalau ada bule yang masuk di sini, Bapak dia akan dibayar 150.000. KSO yang disebut dengan kerjasama operasional dengan satu usaha-usaha masyarakat. Itu makanya kemudian YP di tingkat desa itu harus duluan. Kenapa? Untuk membangunkan desa wisata harus ada YP di desa itu. Dengan ada YP di desa itu, maka Airbnb akan kontrak itu rumah. Airbnb itu adalah agent traveloka di tingkat dunia yang dia khusus memang village. Dia khusus di hutan-hutan, dia khusus di pedesaan, dia khusus di dekat-dekat air terjun, dia khusus di dekat-dekat nelayan. Karena bule itu udah bosen, orang Jakarta udah bosen bau pabrik, bau industri. Mereka maunya bau ikan asin. Mereka cari rumah yang ada bau ikan asin, bau gunung, bau gelamai kira-kira. Jadi konteksnya bukan hanya lautnya saja dulu, tapi masyarakatnya dulu. Membangun desa-desa wisata itu di daerah-daerah pantai. Oke, terima kasih Bang. Satu ya. Yang kedua, terakhir ya. Pemanfaatan. Lalu saya bilang, kami juga sudah merumuskan badan usaha daerah yang akan mendapatkan hasil dari pemanfaatan. Boleh itu bekerja sama dengan investasi, investor, boleh itu membangun usaha sendiri, boleh itu melakukan digitalisasi alat hasil ikan, ya hasil ikan di pasar-pasar ikan, di kampung-kampung nelayan itu diupload ikan-ikan berapa kilo hari ini hasilnya bisa diakses oleh provinsi Bengkulu, bisa diakses oleh nasional. Di situ digitalisasi pesisir pantai dan hasil-hasil pemanfaatan. Oke. Dari situ baru ada pendapatan asli daerah. Ya, terima kasih Bang. Ya susah. Waktu kita sangat singkat Bang. Mungkin semakin seru diskusinya ini untuk menambah wawasan kita bagi para pemilih. Selanjutnya saya akan menghubungi Ibu Retno Eka Putri via video yang nantinya kita ingin mendapatkan pandangan dari beliau. Sebentar, sorry. Kameranya tidak kayak gitu lagi kan? Masih. Nah, tidak sini kan? Nanti minta closing dulu Bang. Ya, terangkan. Ini ada paper putih ya. Assalamualaikum Bu Retno, selamat malam. Assalamualaikum Ibu, bisa mendengar kita Bu? Iya, permohonan maaf karena perangkat kita yang belum memadai Bu. Iya, Ibu, mungkin Ibu menyimak dari hasil pembicaraan dialog kita pada malam hari ini. Kira-kira Bu, ada tidak korelasi antara pemilih pertarungan Pilgub hari ini dengan melemahnya perekonomian hari ini Bu? Silakan Bu. Terima kasih waktunya Hamzani. saya mengikuti dari sejak pagi dimulai sampai saya terus kedengar nggak ini? Ya, kedengar Bu, kedengar. Dengar. Perlu sekali suara itu. Itu ada berbagai hal yang dibicarakan dan menurut saya sesuatu yang bagus kita dapat mengenal tentang apa yang akan dilakukan, dirancang oleh calon-calon
pemimpin kita nanti di Provinsi Bengkulu. Siap, Nah, siap. tadi ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama tentang kemiskinan, kemudian kebijakan pembangkit tenaga kerjaan, kemudian tentang potensi maritim kita, Iya. dan kemudian tentang kebijakan ekonomi. Nah, Hmm. yang pertama tadi saya lihat kalau kita pada posisi sekarang dan maksudnya dalam posisi pandemi seperti ini, dan tadi juga disampaikan perkiraan sampai dengan sampai dengan tahun depan akan mengalami hal yang bisa akan sama. Jadi pola kita sudah berubah pada saat ini untuk mendapatkan rencana-rencana pengembangan perekonomian. Jadi inilah waktu untuk melihat bahwa ke depan itu tidak akan lagi sama. Yang disebut dengan new normal itu memang new normal. Jadi apa yang harus dilakukan? Tadi kalau kita berbicara tentang kemiskinan, tidak bisa kemudian gimana caranya kemiskinan dibagi sesuatu melakukan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin cuma sampai di situ itu harus berkelanjutan karena kita tahu juga belajar kan di berbagai hal bahwa kemiskinan itu adalah suatu circle yang tidak mudah untuk diputus. Ya. Jadi kalau memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang pertama kesehatan menjadi sesuatu yang utama. Mau nggak mau kesehatan itu menjadi entry point dalam kegiatan atau nanti kalau disampaikan ke visi misi itu di kesehatan, di protokolnya, di isolasinya, di kualitas rumah sakitnya itu mendapat sorotan lebih tinggi ke sana. Jangka pendek harus itu pendek itu berarti sampai dengan berapa? Sampai dengan waktu di mana mudah untuk dilakukan perubahan-perubahan. Jadi tahun depan sampai tahun 2022 masih di bidang kesehatan menjadi penting. Yang kedua itu untuk mengatasi kemiskinan, satu social safety net seperti contohnya tadi pemberian kepada yang paling terdampak itu memang perlu, yang paling membutuhkan, yang paling perlu dilakukan dan harus maju berikutnya mungkin secara perlahan karena harus melihat supaya tumbuh konsumsi di masyarakat. Caranya gimana? Ya kemudian tadi disebutin beberapa hal, membuka bisnis-bisnis yang risikonya menjadi kecil. Risiko tadi kan tadi yang menyampaikan tentang digital, yang menyampaikan tentang mulainya digital, tapi kelemahannya juga disampaikan. Tapi yang sifatnya low risk itu menjadi syarat utama untuk masuk ke perekonomian selanjutnya. Jadi nanti kemudian Bu, halo Bu. Untuk mengenai masalah sektor kemaritiman tadi bagaimana Bu responnya Bu? Sektor kemaritiman. Saya nggak begitu mengikuti, tapi kita tadi suaranya ini tadi pas waktu ZEE dibicarakan tadi agak bergelombang, saya nggak begitu bisa mengikuti. Tapi intinya kita punya laut dan punya darat. Nah potensi laut itu memang harus dieksplor lebih supaya kita mendapatkan potensi yang potensi untuk kemajuan masyarakat lebih tinggi lagi. Nah itu memang perlu dieksplor di kemaritiman tadi. Tapi saya nggak begitu dengar tadi perdebatan di kemaritiman, jadi saya nggak bisa tidak banyak bisa menjawab di situ. Yang saya lihat tadi membuka industri, membuka usaha baru. Kalau sisi yang saya pikir tidak membuka usaha barunya itu penting, tapi lebih penting lagi menyiapkan tenaga kerjanya. Tadi dibuka usaha baru, tenaga kerja belum siap. Menyiapkan, bisa diulangi Bu, menyiapkan SDM. Menyiapkan SDM. Karena kalau tadi ngelihat pengangguran yang tertinggi itu kan ada di mana? SMK. Padahal itu harusnya dia yang nyambung dengan kegiatan ini. Jadi pembangunan manusianya itu diperkuat dengan katakanlah pelatihan nyambung dengan industri yang akan dibentuk sehingga nanti waktu industri dibuka itu dia bisa siap masuk pariwisata tadi. Pariwisata itu segmennya harus kita lihat. Kalau sekarang ini dengan kondisi pandemi sampai dengan 2021, 2022 awal mungkin juga masih sifatnya peralihan seperti itu, maka pariwisata fokusnya adalah lokal pariwisata, lokal
masyarakat lokal atau sekitar Bengkulu, belum sampai ke yang lain. Oke, Jadi Bu. sekarang sebetulnya tadi dilihat transportasi itu darat dan laut meningkat loh, bukan turun loh. Tinggi sekali, terutama untuk barang di Bengkulu per Agustus data BPS. Jadi perlu Oke. dicermati. Tadi Oke. dinyatakan Oke Bu, mungkin itu saja Bu karena datanya waktu mungkin itu saja Iya, Bu iya. untuk sementara ini. Iya. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang dengan tatap muka langsung, ya kan? Di lain kesempatan Bu ya. Terima kasih Bu atas Iya, pandangannya. terima Mudah-mudahan teman-teman Iya, penonton terima nanti kasih. secara live ini bisa dapat informasi yang terupdate. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itulah pandangan dari Ibu Retno mengenai masalah mengenai ekonomi ini yang mungkin nanti kita akan undang khusus Ibu Retno ini untuk bicara soal perekonomian di pandangan perspektif akademisinya. Sebelum kita tutup, Bang, kami dari komunitas pemilih cerdas Bengkulu, ya kan, mengucapkan terima kasih, tapi mohon untuk memberikan closing statement sebelum ditutup ini, mengkampanyekan pemilih cerdas demokrasi berkualitas. Saya mulai dari Abang Sumifales, Bang. Mengkampanyekan pemilih cerdas demokrasi berkualitas. Terima kasih. Jadi untuk Pilkada 2020 ya, pasangan calon gubernur dan gubernur semuanya Pak Unyasan sudah pengalaman, ya kan? Pak Rohidin juga sudah berpengalaman, Pak Agus tentunya lebih senior pengalaman kan. Nah untuk itu ya untuk yang lebih cerdas, pelajari visi misinya, cermati, teliti visi misi, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang Politik transaksional. Karena tiga kandidat ini adalah putra-putra daerah yang Terbaik. Putra daerah yang terbaik. Sebab itu untuk membedakan dari antara tiga yang cara pemimpin itu, saya tergambar nanti dengan visi-visi mereka. Mungkin itu yang bisa dikatakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, closing statementnya, pemilih cerdas demokrasi yang berkualitas. Silakan Bang. Pemilih cerdas itu adalah pemilih yang memahami dengan rasa, dengan cipta, dengan daya, bukan dengan perasaan. Pemilih yang tidak memilih dengan baper. Di situ adalah pemilih yang cerdas. Dia mampu menganalisa, dia mampu menilai, dan dia mampu memilah lalu memilih. Di situ yang paling penting dalam pemilih cerdas. Pemilih cerdas akan melahirkan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang memberikan kebebasan dalam memilih, memberikan kebebasan dalam memilih tanpa intervensi apapun, barang, uang, dan segala macamnya. Demokrasi substansial, demokrasi yang tanpa campur tangan oleh siapapun. Dia harus memilih dengan bebas, sebebas-bebasnya. Inilah yang disebut dengan freedom of impression. Nah, ketika bebas dalam menilai, bebas dalam memilih tanpa intervensi di kemudian hari, dia pasti akan bisa memilah dan memilih. Dan saya yakin di antara tiga pasangan itu pasti nomor satu yang tetap pilih. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa. Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Hamzani sebagai pembawa acara pada malam hari ini, Komunitas Pemilih Cerdas Bengkulu.